Di awal film diceritakan sejak Spanyol dikuasai oleh rezim kejam yang membuat tempat itu mengalami krisis. Bahkan banyak sekali warga yang terbunuh karena mencoba memberontak. Beberapa orang yang masih ingin selamat mencoba melarikan diri ke Irlandia dengan menyusup ke kontainer kapal kargo, termasuk Nico dan Mia yang sedang hamil tua. Pasangan suami istri ini sebelumnya sudah kehilangan anak pertama mereka gara-gara kekejaman di tempat itu. Daripada mereka dan calon anak mereka mati, Nico dan Mia rela membayar mahal kepada penyelundup agar mereka bisa selamat. Setelah berhasil masuk ke kontainer, Mia sempat ragu apakah rezim akan mengikuti mereka sampai ke Irlandia atau tidak. Dan Nico menjawab bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi, sebab ia yakin bahwa Irlandia adalah tempat yang sangat aman. Keesokan harinya ketika mereka sedang menunggu kontainer diangkut, tiba-tiba penyelundup datang dengan membawa banyak orang yang juga ingin meninggalkan Spanyol. Orang-orang itu sempat berebut masuk ke dalam kontainer. Lalu karena muatannya berlebihan, penyelundup pun menyuruh sebagian orang untuk naik ke kontainer yang lain. Di sini Nico sudah memanggil Mia, tapi karena penyelundup itu sudah mendepaknya keluar, pasangan suami istri itu pun akhirnya terpisah. Melihat hal tersebut, Mia sangat panik. Dia langsung menelpon suaminya dan merengek tidak mau berpisah. Tidak ingin Mia semakin ketakutan, Nico pun menyuruh Mia tenang karena ada info yang beredar akan hanya ada satu kapal yang akan mengangkut kontainer hari ini. Jadi mereka akan tetap bersama-sama walaupun dalam kontainer yang berbeda. Kini dua kontainer itu pun mulai diangkut menuju ke pelabuhan. Selama dalam perjalanan itu pula, Mia melihat banyak sekali warga Spanyol disiksa sampai dibunuh. Lalu untuk ibu hamil dan anak-anak dibawa paksa oleh tentara rezim. Singkat cerita, mereka pun sampai di pelabuhan. Karena mereka tahu isi kontainer akan diperiksa oleh penjaga, orang-orang termasuk Mia langsung bersembunyi di balik dinding besi yang telah dibuat oleh si penyelundup untuk bersembunyi dari para penjaga. Saat pemeriksaan dimulai, awalnya si pemeriksa percaya kalau tidak ada yang mencurigakan di dalam kontainer itu. Tapi karena lama-kelamaan dia sadar bahwa kontainernya terasa begitu kecil, dia pun menyuruh anak buahnya untuk masuk dan menembak sisi kontainer, hingga akhirnya persembunyian itu pun diketahui. Dengan segala tipu dayanya, pria botak menyuruh orang-orang untuk keluar jika ingin selamat. Tapi karena Mia tidak percaya dengan mereka, Mia pun diam-diam naik ke kotak kayu yang ditumpuk-tumpuk. Mia lalu berusaha untuk mengajak salah satu wanita yang ada di dekatnya. Tapi belum sempat dia naik, para penjaga sudah membunuh mereka termasuk anak kecil. Singkat cerita, beberapa saat kemudian Mia pun terbangun dan melihat kalau kontainer mulai digenangi oleh air. Gara-gara semalam kontainer yang Mia tumpangi ini terguling ke lautan bersama dengan kontainer yang lain. Tentu saja Mia panik, makanya ia berusaha mencari HP-nya untuk menghubungi Nico. Tapi gara-gara terjatuh, HP itu rusak dan tidak bisa disentuh sama sekali. Tidak mau menyerah, Mia pun mengambil HP yang ia temukan kemarin. Tapi ternyata HP itu juga tidak bisa dibuka karena Mia harus memasukkan kode PIN-nya. Melihat air terus-terusan masuk melalui lubang, Mia mulai membuka kotak-kotak kayu itu untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan dari kotak yang ia buka. Mia menemukan food container alias Tupperware, earphone, TV LCD, dan minuman beralkohol. Tentunya tidak ada yang bisa digunakan untuk menutupi lubang-lubang yang ada. Tapi setelah mencari lagi, Mia pun menemukan pisau lipat dan lakban yang langsung ia gunakan untuk menambal lubang, walaupun sifatnya hanya sementara. Dalam pencariannya ini, Mia juga menemukan buku hariannya yang terjatuh. Tapi baru saja dia membuka bukunya, Mia mendengar teriakan orang-orang yang ternyata berasal dari kontainer hijau 107, yaitu kontainer yang ditumpangi oleh suaminya sendiri. Sambil berteriak memanggil nama Nico, Mia berusaha memindahkan kartu SIM-nya ke HP lain agar Nico bisa menghubunginya. Tapi nyatanya hal itu sia-sia saja karena kontainer hijau tersebut dengan cepat tenggelam dan menewaskan semua orang yang ada di dalamnya. Singkat cerita, usai mendapatkan telepon dari suaminya, Mia pun menjadi sedikit tenang. Dia mulai merapikan benda-benda yang ia temukan sekaligus perhitungan persediaan makanan dan minumannya.
Tapi baru saja dia bisa bernafas lega, tiba-tiba air ketubannya pecah. Dan tepat ketika kontainernya sedang diterjang oleh badai, Mia berusaha melahirkan anaknya seorang diri. Setelah berjuang mati-matian, bayi berjenis perempuan itu pun lahir dengan selamat. Mia langsung menghangatkan tubuh si bayi menggunakan hoodie, lalu menyimpan ari-arinya di dalam Tupperware. Keesokan harinya, Mia berusaha membuat lubang menggunakan bor yang ada. Dia berusaha keras agar bayinya bisa mendapatkan udara yang segar dan cahaya matahari. Namun karena di waktu yang bersamaan si bayi menangis terus dan ASINya tidak kunjung keluar, Mia memutuskan untuk beristirahat. Hingga beberapa jam kemudian ASINya pun keluar dan si bayi bisa tenang karena perutnya sudah kenyang. Karena ASINya sudah keluar, tentu saja Mia akan merasa lapar jauh berkali-kali lipat dari sebelumnya. Maka dari itu dia sengaja menghabiskan persediaan makanan yang ada di dalam tasnya. Di hari berikutnya Mia kembali melubangi kontainer. Di tengah jalan, bor itu pun kehabisan daya. Alhasil Mia pun menggunakan pisau lipat tadi, walaupun akhirnya berhenti karena sangat menguras tenaga. Singkat cerita, sesaat kemudian Mia tersadar setelah air hujan membasahi tubuhnya. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, Mia langsung meminum air hujan itu sekaligus menampungnya di dalam Tupperware. Lalu saat Mia iseng membuka kaleng makanan, ide brilian pun muncul, di mana dia akan mengaitkan tali pada atap kontainer yang sudah ia lubangi, lalu menariknya sekuat tenaga hingga akhirnya atap itu pun berhasil dibuka. Setelah berhasil mendapatkan udara bebas dan terkena cahaya matahari, Mia membawa bayinya keluar. Selain mengajaknya untuk berjemur, ia juga akan mengganti popoknya. Saat kain berisi pup itu dilempar ke laut, ternyata ikan-ikan berdatangan untuk memakan pupnya. Karena sudah sangat lapar, Mia pun berusaha menombak ikan itu menggunakan barang-barang seadanya, walaupun akhirnya gagal juga. Di waktu yang sama, sebuah pesawat melintas di atas Mia. Mia kemudian turun untuk mengambil kaca dan membuat sebuah pantulan. Tapi saat dia kembali lagi naik, kakinya terluka karena tersangkut atap kontainer. Tidak ingin lukanya infeksi, Mia langsung mengambil alkohol dan menyiramnya. Lalu setelah itu dia menjahitnya menggunakan kawat tipis yang ada di TV, agar lukanya tidak semakin parah. Singkat cerita, setelah kurang lebih 20 hari bertahan hidup, Nico akhirnya menelpon juga. Dan karena layar HP-nya sebagian masih bisa disentuh, Mia pun berhasil terhubung dengan suaminya itu. Dalam perbincangan tersebut, Nico berkata bahwa ia berhasil menyelinap ke dalam kontainer. Dalam aksinya ini, Nico berhasil kabur, tapi penjaga berhasil menembak dan membuat Nico mengalami pendarahan. Sadar kalau Nico menelpon untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya, Mia pun sangat terpukul. Dia sempat mendesak sang suami untuk bertahan, tapi karena takdir berkata lain dan sebelum telepon itu terputus karena HP-nya lowbat, Mia pun mengucapkan selamat tinggal, sekaligus memberitahu sang suami bahwa anak mereka akan diberi nama Noah, yaitu sesuai permintaan Nico waktu dulu. Pada hari ke-26, air sudah mencapai batas maksimum, dan Mia memutuskan untuk meninggalkan kontainer menggunakan rakit yang telah ia buat. Saat dirinya sedang bersiap untuk pergi, tiba-tiba seekor burung camar mendekat ke arah Mia, yang itu artinya mereka sudah dekat dengan daratan. Di malam harinya sebelum berangkat, Mia melihat coklat pemberian Nico hanyut di dalam kontainer. Karena benda itu penting baginya, Mia pun berusaha untuk mengambilnya lagi. Tapi yang terjadi adalah kakinya malah tersangkut, sedangkan Noah yang berada di luar mulai hanyut terbawa ombak. Singkatnya, rakit yang telah Mia buat ternyata hanya cukup untuk Noah. Makanya Mia hanya berpegangan saja dan berharap keajaiban akan datang kepada mereka. Tapi karena terlalu lama di dalam air, Mia pun mulai kedinginan dan kelelahan. Lalu yang bisa Mia lakukan sekarang adalah menebar ikan agar burung camar mendekati mereka. Ternyata cara yang dilakukan oleh Mia berhasil juga. Setelah begitu lamanya Mia menunggu, seorang nelayan berhasil melihat rakit mereka. Tapi saat nelayan itu menarik rakitnya, yang mereka temukan hanyalah Noah, sedangkan Mia hilang entah kemana. Keluarga nelayan itu sempat berpikir bahwa Mia telah tewas. Tapi saat mereka menarik sebuah untayan kabel yang menjuntai ke laut, muncullah Mia yang sudah tidak sadarkan diri.
Dengan cepat dua nelayan itu pun memberikan pertolongan pertama untuk Mia, hingga akhirnya Mia berhasil diselamatkan. Usai 26 hari bertahan hidup di lautan, keajaiban yang sudah lama didamba akhirnya datang juga. Dan kini para nelayan itu pun akan membawa Mia serta Noah ke Finlandia, dan film pun berakhir.